wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Operasi tentang main memori. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Silva Beliana, mahasiswa semester 4 dari STIMIK Tulus Cendekia. Apa sih memori? Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket dan tempat informasi dibaca dan ditulis. Next, secara umum, memori digolongkan yang pertama, register. Di dalam CPU, bagian natif CPU, misal PC, IR, AC, dan lain-lain. Yang kedua, internal atau main memory, cache, dan RAM. Yang terakhir, eksternal memory. Media penyimpanan lainnya seperti hard disk, CD, DVD, magnetic tape. Next, apa sih memori internal dan eksternal? Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Register yang terdapat di dalam prosesor, cache, memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Lanjut, memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui perinti input atau output, contoh disket dan hard disk. Next, operasi sel memori. Yang pertama, elemen dasar memori. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Terminal fungsi sel memori. Operasi sel memori. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Terakhir, untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Next, satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner. 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. 1 word berapa bit? Tergantung masing-masing memori. Next, sekarang kecepatan 1000 bit. Aplikasinya, rata-rata kecepatan internet dial-up Indonesia saat ini adalah 56 kbps. Kalau 1 juta bit aplikasinya, kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel atau wireless pada 2,4 GHz adalah 2 Mbps, sedangkan kecepatan sebuah switch standar adalah 100 Mbps. Kalau 1 miliar bit, aplikasinya kecepatan sebuah switch dengan teknologi gigabyte adalah 1 Gbps. Terakhir, 1 triliun bit, aplikasinya belum ada. Next, satuan transfer. Yang jelas, karena data di memori ditransfer lewat bus, ukuran memori tidak akan lebih besar dari lebar busnya. Tapi ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus, biasanya dalam bentuk divisi genap dari lebar busnya. Contoh cluster di hard disk sekelompok word disebut dengan blok. Siapa yang paling cepat? Yang pertama register, 2L1 cache, 3L2 cache, 4 main memory RAM, 5 disk cache misal di hard disk, 6 disk device, 7
7. Optical device. 8. Tap device. Next, karakteristik sistem memori. Karakteristiknya lokasi, keterangan CPU, internal, eksternal, kapasitas, ukuran word, jumlah word, satuan transfer, word, dan block. Metode akses, sequential access, direct access, random access, associative access. Kinerja keterangannya access time, cycle time, transfer rate. Lanjut, tipe fisik, semikonduktor, dan magnetik. Terakhir, karakteristik fisik. Yang pertama, volatile atau non-volatile. 2. Erasable atau non-erasable. Next, lokasi memori. Yang pertama, register. Berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Kedua, memori internal. Berada di luar chip prosesor. Mengaksesnya langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama atau cache memori. Terakhir, memori eksternal. Diakses oleh prosesor melalui perinti input-output. Dapat berupa disk maupun pita. Next, kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Konsep satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran memori biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. 2. Addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n, addressable unit adalah 2A n. 3. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan block. Next, metode akses. Yang pertama, sequential, mulai dari awal dan membaca sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh tab. Kedua, direct. Setiap blok memiliki alamat yang unit akses dilakukan dengan melompat ke alamat blok terdekat kemudian dituliskan secara sekuensial. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir, contoh disk. Ketiga, random. Setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak waktu akses, tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir, contoh RAM. Terakhir, asosiatif. Pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir, contoh cache. Next, fisik. Media penyimpanan volatil dan non-volatil. Volatil memori informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Non-volatil memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Memori permukaan magnetik adalah contoh non-volatil memori, sedangkan semikonduktor ada yang volatil dan non-volatil. Kedua, media erasable dan non-erasable.
Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM atau Read Only Memory. Next, tentang register atau prosesor register ada di dalam CPU, termasuk di dalam subbagian-bagiannya. Sifat seperti RAM, tapi ukuran sangat kecil. Satu register hanya 8 atau 32 bit. Ketiga, extremely fast. Punya jalur fisik langsung yang terhubung dengan transistor CPU. Jumlah register pada tiap CPU berbeda-beda. Terakhir, hanya beberapa yang dipakai pembelajaran mikroprosesor, register AC, VC, IR, MAR, MBR, dan lain-lain. Saya, Silva Beliana, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.